Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Dusma Solunasi Haloho, SD Negeri 1223844, Kota Pematang, Siantar. Gimana anak-anakku semua? Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sudah mandi pagi? Iya, walaupun kita belajar di rumah, jangan malas. Bangun tidur itu, kamu harus tetap mandi pagi, kemudian sarapan pagi juga, agar tubuh kita bugar dan sehat. Kali ini kita belajar dari buku tema kita, buku tema yang ketiga, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Tahukah kamu siapa penemu jam? Dan apa manfaat dari temuan untuk kehidupan kita sehari-hari? Iya, anak-anakku semua, di tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Seiring perkembangan zaman, di tahun 1656, terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan ditemukan jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian di tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Tahukah kamu siapa penemunya? Jam dengan alat mekanik pertama kali itu ditemukan dan digunakan di biara-biara sebagai alat panggil bagi para biarawan dan biarawati untuk berdoa agar dapat dibunyikan tepat pada waktunya. Penemunya adalah Peter Henlein, seorang pria yang berasal dari Jerman yang lahir pada tahun 1485. Jadi, Peter Henlein sangat berjasa bagi penemuan jam yang sekarang ini sangat banyak digunakan. Baik digunakan sebagai penunjuk waktu ataupun digunakan sebagai aksesoris. Jam adalah pengatur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan kita. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Kamu boleh membaca cerita tentang jam membantu David tepat waktu. David selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. David bangun pukul 5.30, setelah berdoa dan mandi, David sarapan pagi. David berangkat ke sekolah pukul 6.30. David berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. David menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 7.15. David hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. David pulang sekolah itu pukul 12.20. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, David makan siang. Pukul 13 sampai pukul 14.30 ia tidur siang.
Pukul 15 sampai 16.30, ia menonton dan juga bermain. Selesai bermain, David mandi. Setelah selesai ibadah dan makan malam, David pun belajar. Ia belajar mulai pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi hari esok, atau belajar untuk persiapan tes. David juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. David selalu melakukan kegiatannya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, berdasarkan cerita David di atas, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. Anak-anak ibu semuanya, apakah kamu sudah disiplin terhadap waktu? Ayo, jawab. Setelah kamu berdisiplin terhadap waktu, itu ada kaitannya dan hubungannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. David datang ke sekolah tepat waktu, itu adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Piket kelas, mengikuti upacara bendera, bergotong royong membersihkan sampah di pekarangan sekolah. Itu termasuk kewajiban dirimu sebagai seorang pelajar. Kamu sudah tahu apa itu kewajiban kan, Nak? Setelah kamu mengetahuinya, kamu diajak untuk menuliskan contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tuliskan di bukumu. Di pembelajaran matematika, ternyata jam juga dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi lingkaran. Jadi banyak contoh-contoh benda ya yang berbentuk lingkaran. Misalnya jam, kemudian koin, ada juga ban mobil, kayak donat, kancing baju, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kali ini kita belajar dan diajak untuk melakukan percobaan. Kamu diajak untuk menyiapkan 5 buah benda yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda, benang, dan penggaris. Setelah itu, lakukanlah dengan melilitkan benang pada benda. Ukurlah panjang benang dengan penggaris, kamu akan menemukan keliling lingkaran tersebut. Kamu juga dapat mengukur diameter benda dengan cara, jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang benda tersebut, panjang diameternya. Tetapi, jika titik pusatnya tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian yang sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya dan ukurlah diameternya. Setelah kamu mengamati hasil tabel percobaanmu, kamu dapat memperhatikan perbandingan keliling dan diameter. Hasil dari keliling dibagi diameter itu mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan V. Keliling lingkaran dilambangkan dengan K, diameter lingkaran D, serta perbandingan keliling dan diameter itu dinamakan V. Oke anak-anakku semua, setelah kita belajar, kita diajak untuk menjawab soal-soal berikut. Kerjakan soal-soal itu dengan bantuan orang tuamu,
dan juga bantuan abang atau kakakmu apabila kamu kurang paham atau kurang mengerti. Jangan bermalas-malasan ya nak. Iya, tetap lakukan tugasmu walaupun kita belajar di rumah, tapi tetap semangat. Pesan ibu, sebelum kita akhiri pelajaran kita, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan apabila kamu memang harus keluar rumah, gunakan masker. Oke anak-anakku semua, kita akhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat!